perjuangan Islam yang dia memang butuh pembelaan. Siapapun yang berjuang dibela. Nah, ini alhamdulillah diperhatikan oleh Majelis Mujahidin dengan dia mempersiapkan diri bagaimana menjadi muslim yang kuat. Nah, karena orang segan dengan yang kuat. Orang jahat pun kuat disegani. أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابك أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابك. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini juga hadir bersama kita Ustadz kita, Ketua LPW MM Sumatera Barat, Ustadz Haji Kamrianto Safri LC. Untuk itu kita dengarkan sedikit tausiah dari beliau atau wejangan. Itu tidak memperpanjang mukadimah, kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat, al-aba wal ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih beri kita yang pertama semangat untuk menjadi muslim yang sempurna, muslim yang baik, dan Allah juga beri kita kekuatan untuk itu. Dan di antara bagian-bagian Islam yang memang menentukan Islam itu sempurna atau tidak adalah ketika seorang muslim dia beriman, maka dia bertakwa. Setelah bertakwa, dia mesti menjadi seorang dai. Dia tidak hanya selesai kewajibannya setelah dia menjadi muslim yang baik, soleh pribadinya, bahkan mungkin soleh keluarganya, tapi dia juga mesti menyebar kebaikan itu dengan berdakwah. Setiap muslim dan juga muslimah dengan berbagai macam cara dan gaya yang mereka miliki berkewajiban untuk menjadi dai. Bagaimana Islam ini bisa juga dirasakan oleh orang yang belum merasakannya. Islam ini Allah turunkan bukan hanya untuk satu golongan, tapi rahmatan lil alamin. Kalau hari ini masih banyak orang yang belum Islam, yang dia belum melihat apa kebaikan Islam itu, yang dia malah melihat Islam itu ancaman, itu mungkin pertama karena mereka itu jahil, mereka belum mendapat penjelasan tentang Islam, atau juga karena mereka melihat praktek pengamalan Islam yang salah dari orang yang mengaku Islam, sehingga al-Islamu mahjubun bi muslimin. Islam itu terhalang justru oleh orang Islam. Maka oleh karena itu kita mesti, bagaimana antum semua, pertama tentu sebagai muslim yang telah beriman dan bertekad menjadi orang yang bertakwa, maka dia tentu mesti setiap kesempatan menambah pemahaman ilmunya tentang Islam. Jangan antum kita ini berpuas diri ketika kita telah menguasai satu bidang, menguasai tahfiz, menguasai tahsin, menguasai qiraah, menguasai tartil, lalu kita merasa cukup dengan bidang itu jauh dari sempurna. Kita dan antum semua ikhwah yang Allah muliakan, kewajiban yang Allah tetapkan itu adalah berislam itu pertama kafah. Berislam itu mesti secara total. Pengertian Islam kafah itu dijelaskan dalam surah Ali Imran, haqqa tuqatih, sekuat kemampuan yang bisa. Maka sebenarnya ikhwah yang Allah muliakan, ketika ada perintah dalam Al-Quran untuk berzakat kepada orang Islam, secara tersirat berarti Allah memerintahkan kamu mesti berusaha menjadi orang yang jangka panjangnya menjadi muzaki. Hari ini kita mungkin menjadi orang yang mungkin minimal sebagai amil, membantu menyalurkan zakat dari orang-orang yang dia muhsinin, orang kaya,
Tapi adanya perintah zakat itu sesungguhnya ketika kita menyadari itu rukun Islam, berarti kita memang harus berusaha bagaimana agar akhirnya kita juga punya kemampuan menjadi orang yang dia mengeluarkan zakat. Rindu rasanya ikhwah yang Allah muliakan ketika kita melihat orang-orang seperti Bapak Dr. Irfiana, Pak Andi Torang yang dengan kekayaannya dia membela Islam, lalu kita mudah-mudahan suatu saat juga bisa seperti itu. Maka berislam secara kafah itu maksudnya Islam sekuat kemampuan. Islam memang semaksimal yang kita bisa. Karena satu-satunya alasan yang nanti Allah terima ketika ada perintah Allah yang belum kita lakukan, alasannya satu saja, karena kita tidak mampu. Tapi karena yang lain tidak bisa, maka tidak halal, tidak boleh ada satupun perintah Allah yang kita tinggalkan pada kita mampu, dengan pertimbangan orang, dengan pertimbangan politik, dengan pertimbangan siasah dan yang lainnya. Hanya boleh ditinggalkan yang namanya perintah Allah karena memang kita tidak mampu atau belum bisa. Itu baru diterima alasan. Tapi selagi bisa, kerjakan sekuat kemampuan. Maka seberapa kita mampu, itulah total, itulah yang Islam kafah. Lalu berkaitan dengan larangan Allah, hanya boleh kita langgar larangan Allah tadi dengan satu alasan juga, darurat. Kalau kita sampai pada tahap darurat, yang dilarang bisa jadi halal. Nah, tapi pengertian darurat ini tentu perlu pula kita dalami, kita pahami maksudnya bukan keterpaksaan, bukan karena terdesak. Itu belum bisa dikategorikan darurat. Darurat itu memang sesuatu yang kalau nggak kita lakukan, timbul yang lebih besar bahayanya. Nah, di antaranya berbahaya untuk agama, berbahaya untuk kaum muslimin. Ketika ada orang ikhwah fillah yang Allah muliakan mengatakan bahwa secara prinsip demokrasi haram umpama. Kita sepakat. Demokrasi dengan prinsip-prinsip yang ada, di mana rakyat berhak menentukan apa yang dia mau, berhak menolak apa yang dia enggak mau. Surah rakyat, surah Tuhan, lalu patokannya surah terbanyak, itu jelas-jelas prinsip yang haram, prinsip yang dia memang tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi ada masa-masa memang ketika tidak ada pilihan, yang mana kalau itu tidak kita pilih, maka timbul yang lebih besar. Menghindari mudarat yang ini mengakibatkan mudarat yang jauh lebih dahsyat. Ketika umpamanya umat Islam dahulu, beberapa dekade sebelumnya, dia nggak mau peduli dengan yang namanya ikut memberikan suara, ikut memilih dan yang lainnya. Karena betul pemahamannya, ini haram, demokrasi haram. Tapi akibatnya ternyata ketika dia nggak mau, lalu orang yang benci Islam yang memanfaatkan kesempatan itu, sehingga dia yang menguasai, dan kita nggak bisa punya pilihan, harus menerima hasilnya. Maka berarti kondisi darurat. Seandainya umpamanya kita menolak, umpamanya nggak mau demokrasi, ada pilihan lain, kita bisa dengan kekuatan jihad, haram demokrasi. Tapi ketika memang pilihan cuma itu, kalau nggak diambil, akibatnya seperti sekarang. Bagaimana mungkin di negara yang merdekanya karena jihad, lalu jihad dijadikan musuh, dianggap teroris dan yang lainnya, karena yang berkuasa orang yang anti jihad, orang yang benci Islam. Nah, seperti hari ini. Dan kenapa mereka bisa meraih kekuasaan itu? Karena memang selama ini kita membiarkan. Ketika kita mengatakan haram, mereka mengambil, mereka nggak peduli haram. Akibatnya, ya kita terpaksa menerima. Apalagi ada pula fatwa wajib ditaati. Orang-orang yang sekuler, orang-orang komunis, orang-orang yang dia benci Islam, kebetulan dia jadi penguasa karena menang pemilu. Lalu dia ditaati. Mentaatinya punya wajib, kan parah. Nah, maka ikhwafidin yang Allah muliakan, maka kita perlu sekali lagi Islam kafah itu sampai kepada tahap di mana kita itu sekuat kemampuan yang kita mampu wajib kita lakukan. Dan larangan Allah itu kalau darurat boleh kita lakukan. Itu prinsip. Untuk perintah kemampuan, untuk larangan darurat. Artinya nggak ada orang, kenapa kamu mengerjakan larangan Allah? Saya nggak mampu meninggalkannya, itu bohong. Kenapa? Karena untuk mengerjakan yang dilarang itu butuh kemampuan. Meninggalkannya nggak perlu kemampuan. Kenapa? Karena kalau orang mau berbuat jahat, dia perlu melangkah, perlu tenaga, perlu biaya. Kenapa dia pergi? Berarti nggak ada istilah, kalau ada orang umpamanya dia masih riba. Kenapa kamu masih riba? Saya belum bisa meninggalkan itu. Bohong. Tapi saya terpaksa melakukannya karena nggak ada pilihan. Itu namanya darurat. Tapi apakah betul hari ini ada orang yang dia nggak punya pilihan lain? Nah, itu. Maka hafidhnya Allah muliakan. Maka kembali kita kepada apa tadi?
Setelah kita jadi muslim yang baik, memiliki pemahaman Islam yang benar, kita amalkan, maka kita mesti mendakwahkannya. Tapi ternyata ikhwafidin yang Allah muliakan, ini saja jauh dan belum cukup untuk Islam secara kafah. Ada yang paling menentukan. Kita juga punya kesiapan untuk membela dan memperjuangkannya. Karena tabiat risalah Nabi ini punya musuh. Maka mustahil ada orang yang dia mau berdakwah tidak ada musuh, mustahil. Ada orang mau berislam semuanya tidak berteman dengannya, mustahil. Kalau ada orang yang dia Islam, ingin Islam dengan baik, tapi nggak ada musuhnya, dia salah jalan. Dipastikan itu bukan Islam. Kalau dia mengatakan dia bijaksana, dia pandai, dia lihai, mana yang lebih bijaksana Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh lawan dan kawan. Tapi toh ketika dia mendakwahkan Islam tetap ada musuh. Maka sekali lagi, tabiat risalah Allah ini harus ada musuh yang membencinya. Cuman yang hari ini terjadi, orang bukan benci Islamnya, benci orang yang menyampaikan, yang membawa Islam. Ambo sebenarnya Ustaz setuju yang disampaikan itu, bicara itu tidak masuk. Merendahkan. Hari ini ada orang dimusuhin, ternyata bukan karena dakwahnya yang salah, tapi karena dianya yang tidak menguasai fikih dakwah. Maka ikhwafidin yang Allah muliakan, kemudian kita ingin menyampaikan bahwa fokus setiap jamaah, alhamdulillah jemaah yang dia punya semangat untuk memperjuangkan Islam di Indonesia ini banyak. Tapi masing-masing punya spesifikasi, punya fokus, punya konsentrasi khusus. Ada yang konsentrasi bidang pendidikan. Ini biasanya dijalankan oleh saudara kita dari Muhammadiyah. Ada yang dia konsentrasinya memperjuangkan Islam melalui jalur politik dan parlemen. Di antaranya Partai Keadilan. Ada yang dia memang langsung sidak di tempat ketika ada kemungkaran, langsung sikat, langsung diapakan, dihadang, sehingga orang yang mau berbuat maksiat berpikir berulang kali. Ini diperankan oleh FPI. Lalu ada orang yang dia konsentrasinya mencari fakta-fakta sejarah bagaimana Islam di seluruh dunia, kebudayaan Islam, perjuangan Islam dikuasai oleh Hizbut Tahrir. Nah, namun ternyata ikhwafidin yang Allah muliakan, ada pula perjuangan Islam yang dia memang butuh pembelaan. Siapapun yang berjuang dibela. Ini alhamdulillah diperankan oleh Majelis Mujahidin dengan dia mempersiapkan diri bagaimana menjadi muslim yang kuat. Nah, karena orang segan dengan yang kuat. Orang jahat pun juga kuat disegani. Hercules, tahu tidak? Oh, nang kawan Ya. Nanti tanah abang dulu kan. Dulu bukan ada Hercules. Sama. Dia orang, alhamdulillah sekarang sudah mu'alaf. Tapi sebenarnya disegani. Aparat segan dia bersama Hercules. Dia orang jahat. Penjahat kelas kakap. Dia itu kejam, berdarah dingin. Tapi disegani. Karena dia kuat. Jadi orang yang kuat meskipun dia pun disegani, sehingga orang berlomba-lomba untuk berdamai dengannya. Maka timbullah keamanan. Perdamaian hanya muncul dengan kekuatan. Maka alhamdulillah ketika kita sudah mulai sejak awal memang mementingkan i'dad jihad, maka kita termasuk di antara ormas khusus di Sumatera Barat ini. Maka di Indonesia ini memang orang nggak berani melecehkan. Bahkan ada markas, ada pelang-nama Majelis Mujahidin, itu biasanya orang akan untuk daerah itu biasanya tidak akan mau sembarangan. Tapi ketika di daerah lain yang belum ada, di antaranya itu terjadi penghinaan terang-terangan. Kemudian ada persekusi ibu-ibu yang pulang dari kampanye ada yang mengganggunya. Nah, berarti intinya ikhwafidin yang Allah muliakan, pokoknya semua konsep yang ada dalam Al-Quran itu, semuanya itu memang Allah turunkan sebagai agar kita ini menjadi muslim yang kafah. Maka tidak bisa kita hanya milih ini saja, kita fokus ini saja. Memang kadang-kadang kita lebih konsentrasi tapi tidak mengambilkan yang lain. Maka ikhwafidin yang Allah muliakan dalam tausiah ini, saya ingin mengingatkan bahwa fokus kita sesungguhnya jangan terpecahkan, jangan terlalaikan oleh agenda-agenda lain yang dia memang penting tapi tidak fokus. Nah, fokus kita di Majelis Mujahidin perjuangan penegakan syariat Islam di lembaga negara itu fokus. Kenapa? Karena kita yakin kalau syariat Islam itu sudah ditegakkan, maka otomatis
perjuangan akan ringan. Seperti contoh di Jakarta, Anies Baswedan. Dia bisa melarang tempat maksiat itu karena memang ada aturannya. Berarti bisa ditegakkan ketika ada kekuasaan yang menopang. Maka Khawafidin ingin kita sampaikan bahwa kita juga sangat memandang penting bahwa perjuangan di samping kita secara pribadi, secara berjamaah, kita memang menganggap dan mensupport ustaz-ustaz kita, buya-buya kita. Kalau bisa memang sudah saatnya. Untuk saat ini ketika tidak ada pilihan, kita juga harus punya kekuasaan. Maka Khawafidin yang Allah muliakan, maka mulailah ada kesadaran itu di berbagai daerah. Para aktivis ulama Islam mulai memikirkan bagaimana harus ada wakil yang dia minimal untuk mengurangi kemudaratan yang berperan di bidang pemerintahan. Kalaulah Yusril Iza Mahendra tidak mengumumkan dia mendukung Jokowi, secara institusi Majelis Mujahidin akan mengumumkan mendukung PBB dan caleg-calegnya. Nah, cuman hari ini ketika Yusril mengumumkan dia mendukung, dia bergabung dengan kubu yang dia berbahaya untuk agama, tentu untuk kepentingan dakwah nggak mungkin kita mendukung. Meskipun kita tahu ada ustaz kita, ada ulama kita, tapi kita nggak mungkin secara resmi mengeluarkan dukungan karena akan blunder dengan dakwah kita selama ini. Katanya boykot, katanya tenggelamkan kok. Karena ada tokohnya dia diam. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka Khawafidin yang Allah muliakan, kita terpaksa sekali lagi dikhianati oleh politisi-politisi, dan kita hari ini ulama-ulama kita jadi korban masuk ke partai PBB. Ternyata ketuanya mengumumkan dukung Jokowi, mengumumkan dukung Jokowi, ini yang berbahaya. Sehingga kita mati langkah. Nah, mudah-mudahan kalau Allah takdirkan, tapi peluangnya berat. Nah, seandainya Ustaznya berhasil, maka kita akan punya pengaruh juga untuk skala nasional. Maka Khawafidin yang Allah mulakan, namun karena fokus kita adalah perjuangan penegakan syariat Islam, jangan sampai antum ini konsentrasi terpecah oleh persoalan pilkada ini, persoalan pemilu ini. Jadi persoalan dukung-mendukung. Saya memantau di medsos, ada orang-orang yang dia mengkritik PBB. Jangan antum pahami dia mengkritik atau melecehkan Ustaz Jel. Jangan antum balas seolah mereka itu memang orang yang memang perlu diapakan, jangan. Karena biasanya orang yang mengkritik itu bukan karena benci, tapi karena justru selama ini dia sudah terlanjur berharap, kecewa melihat kenyataannya ada, sehingga muncul kritikan. Kritikan itu tanda sayang. Maka saya ingatkan kepada ikhwan semua di medsos terutama, ketika ada orang mengumumkan lontaran-lontaran, sebaiknya kita diam. Secara institusi serahkan kepada pendapat institusi resmi. Nah, dan juga kepada ikhwan dan laskar saya sarankan, kalaupun nanti antum secara pribadi terpanggil untuk ikut mensosialisasikan Ustaz Jal atau siapakah namanya, jangan antum pakai atribut resmi. Karena saya tidak ingin nanti seandainya Yusril semakin menjadi-jadi mengkhianati umat Islam, maka saya nggak ingin nanti MMI terlibat disamakan dengan perilaku tersebut. Jadi secara pribadi serahkan, tapi memakai atribut seragam laskar, rompi, ketika turun ke lapangan memasang APK jangan. Karena untuk agenda 5 tahun ini kita nggak ingin MMI yang selama ini sudah di hati masyarakat dikucilkan oleh ormas yang lain. Kita nggak mau nanti ulama Islam seperti yang dia benci kepada 01 melihat MMI yang terlalu semangat untuk apa? Jangan sampai kita nanti dikucilkan. Karena untuk berdakwah ini kita perlu aliansi. Semua elemen, semua ormas harus bersama-sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkan agama tapi jangan berpecah. Karena kalau kamu berpecah, mustahil agama bisa tegak. Itulah yang Allah muliakan. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada antum yang telah menjalankan di antara perintah Allah yang hari ini mungkin antum nggak tahu apa manfaatnya, tapi di akhirat nanti minimal antum dianggap orang yang memang betul-betul jujur ingin berjuang bela agama. Lau aradu al-khuruja la'adu lahumul uddah. Kalau memang mereka itu serius ingin berjihad, bela Palestina, bela Rohingya, buktinya tentu mereka akan edat. Maka yang tadi antum lakukan itu namanya edat. Edat yang memang nilainya jihad. Ketika jihad belum ada, edatlah solusinya. Maka ikhwan dan juga ummahat, selamat antum berhasil. Kami tadi bukannya nggak mau ikut bergabung, tapi saya sendiri tadi dari Padang Panjang sebelum ke sini mengkondisikan pesantren, sehingga
seperti kata Delinda tadi, daripada nggak dapat sama sekali, langsung tunggu risiko. Minimal untuk pencitraan, benar dipoto Pak. Oh itu Ustaz kan. Tapi ternyata kami tadi sampai zuhur di sini dan jam 4:30 ini ada janji dengan Pak Dokter. Kirim video di grup sekali Mas. Ya. Ada dengan Pak Dokter. Maka mungkin setelah tausiah ini saya mungkin mohon izin sama antum karena sepertinya dengan Pak Dokter ini juga penting untuk pesantren Pak Dokter, Pak Haji Asrul dengan Bang Ali Abror. Ikhwan dan umat yang Allah muliakan, mudah-mudahan agenda seperti ini Bu Zahran kita lihat Payakumbuh sama seperti Bukit Tinggi mulai menggeliat dan banyak petisi baru yang masuk, dan Bukit Tinggi juga demikian. Dan kemarin kawan kita pergi ke Pasaman juga persiapan pada deklarasi LPD MM Pasaman Barat juga nanti sehingga nanti perjuangan ini memang bersama-sama lemah saling menguatkan. Mudah-mudahan terutama bagi generasi baru ini bergabung dengan MM, kalau bagi yang anak sekolah, bagi yang kuliah justru semakin berprestasi karena semangatnya beda. Kalau dulu mungkin kuliah dapat nilai IPK tinggi, mudah masuk ke perguruan tinggi favorit, mudah dapat pekerjaan, itu mungkin motivasi awal. Tapi sekarang dengan potensi yang semakin tinggi, semakin besar peluang untuk berjuang membela agama Allah. Jadi antum yang pelajar, yang kuliah dengan bergabungnya di acara MM ini, antum harus lebih berprestasi. Idealnya yang mujahidin prestasinya lebih unggul dari yang enggak mujahidin. Karena mujahidin itu sudah terbiasa untuk bersungguh-sungguh dalam setiap kebaikan. Demikian. Banyak maaf atas tidak dari awal kita bisa bergabung sama antum. Pak tabiru ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.